Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat, walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Sudah makan belum? Punya ongkos enggak? Punya duit enggak? Punya rumah enggak? Punya istri enggak? Tepuk tangan ya, semangat semuanya. Mudah-mudahan berkah. Semua yang hadir dari seluruh pelosok Provinsi Jawa Barat dipimpin oleh para camatnya, para bupati dan wali kotanya. Tetap semangat para bupati wali kota. Kita hadapi berbagai tantangan, rintangan, hambatan kita karena juara terbaik adalah juara yang mampu bertarung di atas badai. Jangan membangun rumah di tepi pantai kalau takut diterjang ombak. Dan anggaplah ombak yang selalu setiap waktu datang dan mungkin nanti lebih besar, itu jalan bagi kita menuju pulau kebahagiaan. Romantis sedikit namanya juga duda. Bang Ara saya hormati, kemudian ini masih hangat Ketua KSP kita, terima kasih. Saya terima kasih Bu memberikan penjelasan tentang apa yang dilakukan oleh para bupati wali kota di seluruh Provinsi Jawa Barat. Karena itu bukan kinerja saya, itu adalah kinerja seluruh rakyat Jawa Barat. Terutama para bupati wali kota yang bisa menggerakkan stakeholdernya. Dan itu mematahkan berbagai prasangka, praduga, dan hoax yang selalu disebarkan tentang Jawa Barat. Karena hari ini Jawa Barat jadi idola Bu. Seluruh influencer Jakarta itu kebanyakan hari ini nyoroti Jawa Barat. Biaya operasional yang dimuat di media sosial hanya gubernur Jawa Barat. Itu luar biasa. Nggak ada ceritain biaya operasional provinsi lain. Semuanya Jawa Barat. Saya cukup bahagia karena saya dianggap satu-satunya gubernur yang ada di Jawa Barat. Terima kasih. Kemudian semua yang hadir, para tamu undangan, Ketua RAI dan jajarannya, para direktur perbankan, para deputi, saya nggak bisa nyebut satu-satu, para Pak Ketua DPRD, semangat, tenang, nggak ada masalah. Ketua DPRD kemarin tunjangan perumahan, kita nanti ngambil perumahan Pak. Tepuk tangan ya. Seluruh Forkopimda. Orang Sunda tuh begini, kemakmuran menurut orang Sunda tuh gimana sih? Kemakmuran menurut orang Sunda tuh 1 imahna pageh, 2 bajuna weteh, gitu. 3 biwirna baseh, 4 pamajikanana jarang rene. Yang kelima barijeng dikereye. Sederhana. Pak Rektor ITB terima kasih Rektor Unpad. Jadi bagi orang Jawa Barat kepemilikan rumah itu yang pertama. Rumah itu yang pertama. Jadi imahna pageh heula. Baru setelah imah pageh itu baju weteh. Jadi jangan dulu kredit baju kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit mobil gak kalau belum punya rumah. Jangan dulu kredit motor kalau belum punya rumah. Mulailah dari rumah. Maka lagunya adalah rumah kita sendiri dalam ajaran Islam. Baiti zanati. Surga itu ada di rumah. Ya kan? Ya ada isinya yang Sukma Ayu. Saya ada rumahnya ada beberapa tapi istri gak punya. Siapa yang mau isi rumah saya dipersilahkan. Nah itu rumah dulu. Nah sekarang kemudian baru bajunya wete. Setelah bajunya wete baru bibirna base. Apa artinya menikah? Kemudian setelah itu ingat setelah menikah. Istrinya harus berkabe. Ya kan? Jarang rene.
Barijeng dikerai tapi suaminya normal. Ya kan, normal tapi tidak beranak terus. Jangan sekali cos jadi. Kan ngomongnya harus begitu. Nah, problem hari ini, saya ngomong tentang kemiskinan, saya ini tukang keliling. Apa yang terjadi pada kemiskinan itu? Pertama, anaknya banyak. Kedua, tidak punya rumah. Di rumah yang sempit itu saya sudah menemukan berapa kasus. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 16. Ada orang yang tinggal di rumah petak, anaknya 11. Ada anak yang tinggal di rumah petak, anaknya 24. Dan anehnya adalah orang yang punya duit itu susah punya anak. Walaupun istrinya banyak gak mau beranak. Yang nakal-nakal itu kan istrinya banyak tapi gak ada yang anak satupun tuh jadi. Tapi orang-orang gak berpunya atau prasejahtera itu mudah punya anak. Anak orang kaya susah makannya. Harus cari dokter gigi, dicekok dulu. Anak orang miskin pengen makan terus, itu hawanya beda. Jadi hawa orang kaya itu kenyang terus, hawa orang miskin lapar terus. Nah ini kan yang terjadi seperti itu. Nah sehingga negara kan harus nyelesain problem kemiskinan. Negara harus membangun pertumbuhan. Saya sampai sekarang otak saya tetap walaupun gak pernah sekolah statistik. Saya selalu mengatakan kalau ingin membangun kemakmuran rakyat itu, jangan dulu ngomong pendekatan peningkatan pendapatan rakyat. Jangan. Yang harus dilakukan negara itu adalah ngomong bagaimana rakyat keluar duitnya sedikit. Karena saya punya pengalaman sebagai orang desa, ibu saya anaknya 9, kok saya bisa sekolah sih sampai sarjana 9-9-nya? Kok makannya cukup? Kenapa? Karena ibu-ibu kita dulu berhasil memanage rumah tangga dengan sedikit pengeluaran. Yang penting punya beras sama garam, itu udah tenang hidupnya. Sekarang nggak bisa, nggak punya kuota nggak tenang. Gitu loh. Nggak bisa jalan-jalan malam hari nggak tenang. Ini problem apa sih yang terjadi pada masyarakat Indonesia hari ini, pada masyarakat Jawa Barat? Yang terjadi adalah kajenting tekor asal sohor. Problemnya apa? Kelas menengah bawah ini ingin bergaya seperti tetangganya yang agak atas. Apa yang terjadi? Pinjem. Untuk itu makanya tidak boleh para pejabat memperlihatkan, memposting sesuatu yang tidak terjangkau oleh rakyatnya. Gak boleh. Misalnya cerita, ini saya lagi belanja di Singapura. Gak boleh. Karena pejabat walaupun duit sendiri. Oh ini saya lagi makan keluarga di rumah makan ini. Itu menimbulkan obsesi. Membuat mereka ingin seperti apa yang dalam video itu. Anaknya, akhirnya hari ini banyak orang kelas menengah bawah tidak masak di rumah, makannya di rumah makan. Nah sehingga akses yang harus dibuka oleh negara hari ini adalah pertama bagaimana rakyat mendapat akses pendidikan. Makanya saya fokus sejak awal memimpin infrastruktur sekolah, SD, SMP, SMA, dan SMK adalah keharusan negara. Makanya saya berani membuka ruang kelas sampai 50. Ini yang penting.